Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali hadir dan melanjutkan kajian kita dari Syarah Riyadhus Shalihin. Sore ini kita masuk ke hadis nomor 712. Hadis 712 dari Riyadhus Shalihin. Kita lihat sama-sama di sini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan faminha, di antaranya hadis Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, kata faminha, dan kebetulan tidak ada di versi terjemahnya. Kalau terjemahannya langsung hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Tidak ada keterangan dan di antaranya. Tapi setelah hadis ini selesai, nanti kita akan lihat di bawahnya ada keterangan hadis ini dengan kelanjutannya yang panjang telah disampaikan sebelumnya. Ya, pengesahan dan terusnya di halaman 34, hadis 346. Maka supaya pemahamannya nyambung, coba kita lihat di atasnya. Sebelum masuk hadis 712, ada kalimat adapun hadis-hadis yang membahas masalah itu adalah sebagai berikut. Berarti kita naik lagi ke atasnya lagi. Hadis sebelum nomor 712. Ibrahim Al-Khalil alaihissalam mewasiatkan agama ini, yaitu Islam, kepada anak-anaknya karena kegigihan mereka mempertahankannya dan kecintaan mereka kepadanya, maksudnya kepada Islam. Mereka selalu meliharanya sampai beliau menemui ajalnya. Dan mereka berwasiat kepada anak keturunan mereka agar berpegang teguh padanya, berpegang teguh pada agama, serta terus-menerus mewariskannya. Dan anak-anak mereka itu mengikuti wasiat orang tua mereka, sehingga mereka berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah, hadis-hadis yang membahas masalah ini di antaranya adalah hadis nomor 712, kemudian 713 dan seterusnya. Sekarang kita lihat hadisnya, dan kebetulan hadis ini juga sebetulnya sudah pernah dibahas pada hadis sebelumnya, pada nomor 346. Tapi karena pembahasannya cukup jauh, maka kita bahas kembali karena memang juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita lihat di sini, faminha, di antaranya hadis Zaid bin Thabit. Ini kata Imam Nawawi. Di antaranya adalah hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah disebutkan pada bab tentang ikram, bab tentang memuliakan ahli baiti Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sudah dibahas dan dengan redaksi yang sama di bab tentang memuliakan ahli bait. Ahli bait maksudnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlu bait ini berarti mencakup istri-istrinya, juga anak-anaknya. Kita lihat qala, beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Khatiban dalam
posisi sedang khutbah. Hanya beliau menyampaikannya ketika khutbah. Fahamidallaha, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi, dan juga sama, hamida memuji Allah, asna juga maknanya ya memuji, menyanjung, memuliakan, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah telah berikan. Wa wa'adha, dan beliau memberikan nasihat. Sering kita istilahkan mau'idhah, ya memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Wa dzakkara, dzakkara artinya mengingatkan, mewanti-wanti. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Ya, baru kemudian beliau bersabda, amma ba'du. Ala ayyuhan nas, wahai umat manusia. Innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia. Maksudnya manusia biasa, sama seperti kalian, sama seperti kita semua. Yusiku ayyatiya rasulur rabbi fa ujiba. Ya. Jadi saya ini adalah manusia biasa yang bisa jadi akan datang utusan Rabbku. Maksudnya utusan Allah SWT, malaikat yang datang dan saya harus menerimanya. Maksudnya adalah malaikat maut yang datang. Kalau datang ya sudah, tidak ada pilihan. Setiap kita, termasuk Nabi dan Rasul pun tidak ada kesempatan lain selain memenuhi panggilan tersebut. Nah kemudian wa ana tarikum fikum saqalaini. Nah ini namanya titip pesan, wasiat. Dan saya tinggalkan di tengah-tengah kalian saqalaini, dua hal yang berat atau dua hal yang berbobot, dua hal yang bernilai. Apa itu? Awwalahuma, yang pertama adalah kitabullah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Fihi, di dalam Al-Quran tersebut ada al-huda wan nur, ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah, ya maka ambillah, maksudnya ambil sini berpegang teguhlah, bi kitabillahi wastamsiku bihi. Jadi maka ambillah dan peganglah erat-erat, berpegang teguhlah kalian bihi, dengan kitabullah tersebut. Fahatha ala kitabillah, kemudian beliau meminta dan mewanti-wanti atau menasihati supaya berpegang teguh dengan kitabullah. Wa raghaba fihi, dan memotivasi, memberi semangat agar orang cinta dengan Al-Quran, cinta dengan kitabullah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Nah ini yang pertama kitabullah. Yang keduanya apa? Wa ahlu baiti, dan ahlu baiti. Ahlu baitku maksudnya adalah keluargaku. Maksudnya adalah keluarga Rasulullah SAW. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya mewanti-wanti, saya mengingatkan kalian dengan ahli baitku, maksudnya keluargaku.
Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa qad sabaqa bitulihi, dan sudah disebutkan hadis ini secara lengkapnya, panjangnya pada hadis sebelumnya di nomor 346. Nah, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang ahlu baitnya, tentang keluarganya. Tetapi penekanannya di bab ini adalah bahasan berkaitan dengan berpegang teguh dengan agama Allah yang sumber ajarannya adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Maka Nabi SAW mengingatkan pada kita untuk betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Coba kita lihat kembali di sini ada beberapa kata yang menunjukkan penekanan tentang Al-Quran. Bisa kembali dilihat di hadisnya, dilihat di baris kelima. Baris keenam, maaf. Baris keenam, awwalahuma kitabullah, kemudian ditegaskan fihi al-huda wan nur. Ini penekanan yang pertama bahwa Al-Quran itu isinya petunjuk. Dan dalam Al-Quran disebutkan petunjuk itu dua, hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk umat manusia dan petunjuk untuk hamba yang bertakwa. Jadi ini petunjuk untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua kita. Dan kalau dengan hadis qudsi yang lain ditegaskan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Karena apa? Karena aslinya kita semua ini adalah orang yang tersesat, kecuali yang mendapatkan petunjuk. Petunjuknya dari mana? Yaitu dari Quran. Artinya kita tidak, maksud tersesat itu kita tidak mampu, tidak bisa mengetahui ini yang benar, ini yang salah. Ini jalan petunjuk, jalan kebenaran, dan ini jalan kesesatan, kecuali dengan bimbingan wahyu. Kalau dengan logika nggak bisa, dengan perasaan nggak bisa. Kalau modal dasar ada sedikit kecenderungan, iya. Tapi kalau cuma mengandalkan logika, orang bisa menyimpang. Maka supaya tidak tersesat, gimana caranya? Al-Quran ini hadir untuk menjadi petunjuk. Kemudian yang kedua, cahaya. Jadi pembahasan cahaya ini sama seperti kalau orang begini, orang jalan di tempat yang gelap. Bayangkan kalau ruangan ini nanti malam, terus kemudian lampunya semuanya dimatikan. Kita kan susah. Jangankan berjalan yang jauh, berjalan cuma dari pintu situ sampai mau ke kamar mandi, kan susah. Kalau seandainya gelap dan nggak ada lampu yang dinyalakan sama sekali. Lampu luar dimatikan, lampu di dalam dimatikan, lampu kamar mandi juga dimatikan, terus di malam hari. Bisa jadi kita nabrak tiang, nabrak kursi, nabrak meja. Nah, ketika ada lampu, kita menjadi terbantu dan jalan kita menjadi terarah. Akhirnya apa? Kita geser sedikit supaya nggak nabrak tiang. Lalu jalan lagi, terus geser lagi supaya nggak nabrak kursi. Nah, petunjuk itu kira-kira seperti itu. Petunjuk itu seperti kalau orang berjalan di jalan yang di situ isinya kegelapan. Jahiliyah itu sebagai lawan dari Islam itu disamakan dengan kegelapan. Makanya ada minadh-dhulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dari mana kita tahu? Ya, Quran inilah yang membimbing kita. Akhirnya kita jadi ngerti, oh ini keliru nih. Ini salah, ini yang benar. Dari mana kita tahu benar dan salah? Inilah fungsinya Al-Quran, memberikan petunjuk. Dan cahaya yang dimaksud bukan cuma cahaya, ya tadi kalau tadi gambarannya cahaya seperti orang berjalan, tapi cahaya untuk membimbing pikiran, membimbing hati, termasuk membimbing lisan kita. Sehingga orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran bisa berbicara dengan tepat, bertindak dengan tepat, sesuai dengan bimbingan Al-Quran.
Nah, kemudian nasihat berikutnya, ini perintah. Fakhudhu bi kitabillahi, maka ambillah kitabullah wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah. Istimsak itu berpegang teguh dengan kokoh, dipegang erat-erat. Nah, bentuk dipegang erat-eratnya maksudnya apa? Mulai dari dibacanya, lalu dihafalnya, dipahami isinya, direnungkan, dihayati, diamalkan. Jadi, atau bahasa orang sekarang, ya dikit-dikit ke Quran. Ada apa lagi ke Quran? Ada masalah, kembali ke Quran. Ada persoalan, Quran. Cari solusi, carinya di Quran. Nah, itu yang dinamakan dengan wastamsiku bih, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kan kalau orang yang tidak memahami Al-Quran membayangkan Quran itu hanya dipakai atau digunakan sesekali. Padahal kebutuhan kita pada petunjuk Al-Quran itu sepanjang hidup. Dalam sejarah, bangsa Arab yang jahiliyah itu berubah menjadi manusia yang berbeda ya sejak adanya Al-Quran. Sejak mereka terbimbing dengan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar Sirah Nabawiyah, salah satu materi yang biasa dibahas dalam Sirah Nabawiyah adalah peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir atau menjelang beliau lahir. Bagaimana kondisi bangsa Arab dan bangsa-bangsa di sekitar bangsa. Ada bangsa Romawi, bangsa Persia, itu gimana mereka? Nah, bangsa Arab itu bangsa yang tidak diperhitungkan sama sekali. Ketika jahiliyah, mentalnya sudah rusaknya luar biasa, dan kalau mereka lagi perlu sesuatu, ngemis-ngemis ke bangsa yang lain. Makanya bangsa Arab itu nggak diperhitungkan sama sekali saat itu, karena apa? Karena memang kualitas SDM-nya rendahnya luar biasa. Bukan fisiknya, tapi kualitas SDM-nya. Nah, pimpinan pasukan Romawi kaget ketika ada utusan kaum muslimin datang menghadap dan dengan pakaian yang sangat sederhana, membayangkan ini bangsa Arab yang kemarin, yang sebelum Islam datang. Sambil ngenyek itu kemudian datang ke sini mau ngapain? Paling-paling minta uang kan ya. Kalau minta uang nanti biar disiapkan ya. Jadi mentalnya memang mental pengemis. Meskipun ya kalau sekarang meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas, tapi mentalnya mental pengemis, mentalnya utang ya. Mentalnya memang mental, bukan mental orang yang merdeka. Nah, sementara Rabi'i bin Amir ini datang dan waktu itu beliau sudah masuk Islam. Betul-betul menjadi manusia yang berbeda. Kemudian untuk ngenyek itu, akhirnya apa? Pimpinan pasukan Romawi ini menyiapkan permadani. Di bawahnya dikasih karpet, kemudian kanan kiri dikasih bantal-bantal yang bagus, supaya pas datang tuh merasa kagum. Kan kalau orang-orang yang mentalnya terjajah, mentalnya pengemis, itu begitu lihat ada rumah bagus, ada karpet bagus, ada gorden bagus, ada kursi bagus tuh kagum dan kepingin. Itu kan mental orang yang hina. Nah, sengaja waktu itu dibuat begitu. Tapi kemudian karena Rabi' bin Amir ini utusan kaum muslimin diundang, dia sengaja begitu datang masuk ke tempatnya penguasanya Romawi, panglimanya Romawi, Rustum. Dia masuk itu dan dia masih naik di atas tunggangannya. Ya ini kan karpet kotor deh. Dan memang sengaja. Terus diminta untuk turun duduk, kemudian rajanya atau pemimpinnya Romawi di atas, dia nggak mau. Kalau mau, ayo sama-sama turun. Kalau kita turun, turun semua. Tapi kalau enggak, saya tetap di atas tunggangan saya. Terus kemudian apa? Dia juga bawa tombaknya, dan tombaknya itu dihentakkan ke karpetnya. Bayangkan kalau ibu punya karpet, terus kemudian ada yang
bawa tombak ke karpet itu kan, wah rusaknya tuh, sebelum rusak karpetnya tuh di hatinya dia rasanya tersayat-sayat gitu. Itu ya Allah, itu karpet baru itu, karpet bagus dibegitukan, dan dia sengaja supaya menunjukkan bahwa ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu contoh orang yang sudah betul-betul berubah, diwarnai dengan Al-Quran, diberi cahaya Al-Quran. Dia nggak silau lagi, nggak silau dengan dunia. Maka ketika dia datang, terus kemudian minta posisinya setara. Kalau nggak mau, ya saya tak pulang. Jadi begitu terhormat dia, kan itu dia ngundang kan? Kalau anda yang mengundang, ayo kita duduk bareng, turun sama-sama turun. Kalau di atas sama-sama di atas. Nggak ada posisinya itu di atas, saya di bawah, nggak bisa. Kita sejajar. Nah ini akhirnya Rustum mikir juga, ini kok beda ini dengan yang kemarin. Beda dengan orang-orang Arab sebelumnya. Bukan beda kabilahnya, bukan beda wajahnya. Bahkan pakaiannya juga sama-sama jelek juga. Tapi bukan itu. Ini kok berbeda sekali kualitasnya. Nah, kemudian lalu tanya, sebenarnya kali ini datang ke sini mau ngapain? Lalu sampaikan, Allah mengutus Rasulnya lalu mengajak kepada kami untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang agak susah dipahami oleh orang yang tidak beriman. Ini ngapain juga? Ngajak ini. Tapi ternyata itu yang membuat orang berubah. Cara pandangnya berubah, sikapnya berubah, karena memang kalau orang sudah diberi cahaya Al-Quran, dia melihat kehidupan berbeda dengan orang melihat kehidupan. Dia tidak lagi silau dengan kemewahan dunia, termasuk juga mengenali manusia. Kan Al-Quran itu mengajarkan kepada kita konsep manusia dengan berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah bahwa manusia itu asalnya merdeka. Gak ada itu namanya perbudakan, penjajahan, itu gak ada. Makanya kalau kita membaca sirah nabawiyah, kadang-kadang kita terheran-heran. Kok bisa gitu ya, ada sahabat nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini perintah atau ini perintah dalam artian wahyu atau cuma sekedar pendapat? Oh enggak, ini pendapat. Oh, kalau pendapat berarti kita setara, ya kan? Dalam musyawarah gitu, orang merasa setara dengan Rasul SAW. Itu konsep yang dikenalkan dalam Islam. Makanya kalau ketika musyawarah, semua punya pendapat yang sama, sejajar. Di kita, itu nggak mudah menerapkan hal seperti itu. Kalau kita musyawarah, tapi kemudian saya pimpinannya, saya tetap merasa agak lebih tinggi daripada yang hadir. Padahal kan enggak ya? Harusnya kan sama kan? Kalau kita musyawarah dan semua punya hak yang sama, berarti ya sama antara pimpinan sidang, kemudian anggota atau pimpinan lembaga dengan anggota. Kalau musyawarah sama-sama punya kesempatan untuk berpendapat dan pendapatnya posisinya setara. Di perang Uhud, ketika Nabi SAW diajak musyawarah oleh beliau mengajak musyawarah para sahabat. Gimana nih musyawarahnya? Nabi SAW sampaikan, Nabi SAW punya pendapat di perang Uhud itu kita perang kota saja, di dalam kota. Jadi kita menghadang orang musyrikin biar masuk dalam kota, lalu kita hadapi mereka dalam kota. Tapi sahabat yang lain, apalagi sebagian yang masih muda, junior, nggak sependapat. Dan ternyata hasil musyawarahnya, keputusannya, justru pendapat sahabat ini yang disetujui. Pendapat Nabi SAW dikalahkan. Ya sudah, biasa saja. Bayangkan seorang Rasul, pimpinan, punya pendapat, dan ternyata pendapat yang diambil, keputusan yang diambil bukan pendapatnya, pendapat yang lain. Ya sudah, itu diputuskan, akhirnya berangkatnya mana? Keluar kota Madinah, lalu menghadang musyrikin di Uhud, bukan di dalam kota Madinah.
Dan contoh-contoh seperti ini tentu banyak untuk menunjukkan bahwa kalau itu pendapat, maka sahabat juga bertanya, kalau ini memang pendapat, kita boleh punya pendapat. Dan itu menunjukkan, bayangkan sahabat merasa bahwa kalau sudah punya pendapat, kita setara dengan Rasul SAW. Kalau pendapat dengan pendapat, tapi kalau sudah wahyu, sami'na wa ta'na. Ini kan luar biasa. Kalau kita musyawarah, kita yang ya punya pengalaman di berbagai lembaga, yayasan, ormas dan yang lainnya. Kalau musyawarah, kadang-kadang kan nggak sepenuhnya bisa posisinya seperti itu. Karena ini beliau ini pimpinan, kadang-kadang masih ada sekat, wah nggak enak ya. Ini pimpinan kita, atasan, senior. Sementara para sahabat enggak. Para sahabat dididik sejak awal, kalau sudah sesuatu yang ada kesetaraan, maka semua sama. Nah itu contoh. Itu namanya petunjuk. Kemudian fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi, menganjurkan berpegang teguh dengan kitabullah dan mencintainya, menyenanginya, menyukainya, sampai kecintaan kepada Al-Qur'an itu membuat orang melakukan berbagai hal yang semuanya untuk Al-Qur'an. Cinta Al-Qur'an itu baik itu cinta kepada membacanya, terus kalau mushafnya kurang ya dicetak, kemudian siap untuk mencetaknya, menggandakan, menyebarkan, mengajarkan, menghafal, pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Termasuk senang kalau ketemu orang yang juga punya perhatian pada Al-Quran. Itu namanya raghabah fihi. Maka sampai hari ini kita bisa mengecek pada diri kita, kalau ada orang yang baik kemampuannya dalam Al-Quran, apakah kita punya kecintaan kepada orang-orang seperti itu karena Qurannya, itu berarti kita Allah tanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan kalau sudah cinta pada Al-Quran, itu harusnya tidak boleh ada sekat-sekat karena ikatan, entah ini karena kelompok, organisasi, yayasan, gerakan, atau apapun. Karena ini Al-Quran semuanya sama. Nah, itu hadis yang ke-712. Sekarang kita pindah ke hadis 713. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Abi Sulaimana Malik bin al-Huwairithi radhiyallahu anhu. Dari Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Malik bin Huwairith. Ini lebih populer disebut dengan nama Malik bin Huwairith. Ya, kalau mau lengkapnya tentu Abu Sulaiman Malik bin Huwairith. Nah, Malik bin Huwairith itu mengatakan kami mendatangi Rasul SAW. Berarti apa? Berarti beliau bukan penduduk Madinah. Kami datang ke Madinah. Berarti bukan penduduk Madinah. Wa nahnu syababatun mutaqaribuna, dan kami sekelompok anak muda yang mutaqaribuna, yang umurnya saling berdekatan. Jadi bahasa kita seumuran, sebaya. Jadi sama-sama muda. Yang kami ini yang datang ini muda-muda semua, anak-anak muda. Datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa'aqamna indahu isrina lailatan. Kami tinggal di kota Madinah dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 hari. 20 hari. Nah, 20 hari ini tinggal di mana? Di kota Madinah. Bukan di rumah Rasul SAW, tapi di kota Madinah. Apa yang ingin mereka lakukan? Ingin belajar dari Rasul SAW. Ya kira-kira kalau kayak kita ini datang, dan kebetulan waktunya luang, kemudian menyempatkan untuk berangkat sengaja datang ke kota Madinah, belajar di sana selama 20 hari, setelah itu pulang. Nah,
eh, ya seperti semacam pelatihan gitu ya. Ya, pelatihan, kemudian pelatihannya berapa hari? 20 hari. Nanti setelah itu baru pulang. Daurah. Ya. Ya, kira-kira daurah seperti itu. Jadi umroh 20 hari. Nah, kemudian ini ceritanya Malik bin Huwairits. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Lalu beliau menceritakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rahiman, sangat penyayang. Rafiqan itu sangat lembut. Dan orang kalau menyimpulkan itu, apalagi waktunya cuma sebentar, 20 hari, itu artinya menyaksikan langsung selama sekian hari itu, bahwa itu akhlak yang konsisten dilakukan. Bukan sesekali, tapi konsisten selama 20 hari itu, nampak terlihat orang yang sangat sayang, perhatian, santun, ramah, sopan. Nah, fadhonna anna qad istaqna ahlana. Nah, sampai kemudian akhirnya beliau mengira. Dhanna itu artinya mengira, ya menduga, anna bahwa kami qad istaqna ahlana, bahwa kami sudah kangen dengan keluarga kami. Dari dulu. Jadi itu satu hal yang lumrah. Dan itu sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW orang yang peka sekali. Tahu ini kayaknya sudah kangen keluarganya. Ya, jadi setelah 20 hari kan bisa kelihatan. Ada yang sudah mulai kangen, ingin pulang ke kampung halamannya, ketemu keluarganya. Jadi Nabi SAW tidak mendengar dari sahabat, tapi beliau mengira bahwa ini kami sudah merindu. Maka fasa'alana amman tarokna min ahlina. Maka beliau pun tanya kepada kami, keluarga yang kami tinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan di kampung halamannya. Fa'akhbarnahu, kemudian kami ceritakan. Setelah diceritakan apa? Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Ya, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Wa fa'aqimu fihim. Dan tinggallah kalian di tengah-tengah keluarga kalian. Nah, tapi bukan cuma itu, pesannya apa? Wa'allimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka. Nah, pada kalimat ini yang menjadi catatan khusus, bahwa perintah untuk berdakwah itu berlaku untuk orang yang sudah punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan sedikit ya sampaikan sedikit. Kalau punya pengetahuan agak banyak, ya disampaikan banyak. Kalau sudah 20 hari belajar, berarti sudah dapat beberapa hal. Nah, ini harus diajarkan. Bahkan sebagian ulama membahasakan dai itu, atau siapapun di antara kita yang mau berdakwah, seperti zakat, ada nisabnya. Ada nisabnya. Jadi kalau orang sudah punya nisab, maka dia wajib mengeluarkan. Kan gitu ya, kalau zakat, kalau sudah punya nisab, maka wajib dia zakatkan. Nah, dai juga sama. Orang kalau sudah punya ilmu mencapai nisab, maka dia wajib berzakat. Berzakat dengan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Berapa itu ilmunya? Nah, hadisnya balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Artinya semua orang yang punya pengetahuan meskipun cuma satu ayat, maka sudah berkewajiban menyampaikan. Nah, ini berarti semua kita, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, sudah berkewajiban untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang. Nah, menyampaikan pada orang, berapa yang disampaikan? Ya tergantung.
berapa ayat yang sudah diketahui? Al-Fatihah 7 ayat dah berarti sudah kena kewajiban ini. Sudah ngerti Al-Fatihah. Bisa membacanya. Saya belum ngerti isinya tapi bisa membacanya. Ya, ajarkan orang supaya bisa baca Al-Fatihah. Karena ternyata masih ada yang belum bisa Al-Fatihah. Saya bisa sholat meskipun tidak mendalam. Ya, kenalkan gerakan-gerakannya secara umum apalagi pada anak-anak. Ajarkan. Jadi semua kita itu punya kewajiban mengajarkan apa yang telah diketahui. Yang diketahui itu yang disampaikan. Kemudian lanjutannya wamuruhum, dan perintahkanlah kepada mereka. Maksudnya kalau ada perintah-perintah agama, perintahkan. Wamuruhum, dan perintahkan kepada mereka. Perintahkan kepada maksudnya kan setelah diajari oleh Nabi SAW lalu diberitahu, ini loh ada perintah, ini larangan, ada perintah. Nah, jadi setelah pulang apa? Sampaikan perintah-perintah ini. Oh ternyata kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Ternyata kita kalau di bulan Ramadan terkena kewajiban puasa Ramadan. Terus kita juga diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Kita juga diperintahkan, semua yang diperintahkan yang sudah diketahui maka harus disampaikan. Kemudian wasallu sholata kadza fi hini kadza, dan sholatlah kalian dengan sholat ini pada waktu ini. Ya maksudnya kalau sholat subuh pada waktu subuh, sholat duhur, sholat asar, dan begitu seterusnya. Ini sholat-sholat yang diwajibkan. Wasallu kadza fi hini kadza, dan ini diulang lagi, dan sholatlah dengan sholat ini pada waktu ini. Maksudnya kalau sudah seperti kalau orang menjelaskan sholat subuh kalau begini, kalau sholat duhur, sholat asar. Nah kalau begitu terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu nanti, nah itu begitu. Kemudian faida hadaratis sholatu, jika tiba waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian harus mengumandangkan adzan. Berarti ada perintah untuk adzan. Di sini terjemahannya maka hendaklah. Tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya lamnya ini lam yang menunjukkan amr, perintah. Maka lebih tepat kalau diterjemahkan maka harus. Ini perintah untuk mengerjakan adzan sebelum dilaksanakannya sholat. Kalau sudah tiba waktu sholat maka harus mengumandangkan adzan. Wal ya ummakum. Nah, di sini menyebutkan salah satu kriteria imam. Kriteria imam itu banyak. Tapi dalam hadis ini salah di antaranya, kenapa? Karena yang dihadapi anak-anak muda. Maka hendaklah yang mengimami di antara kalian adalah akbarukum, yang paling berumur di antara kalian. Nah, kenapa itu dipertimbangkan? Karena ini sama-sama kualitas Qur'annya bagus. Ini yang muda bagus, yang tua juga bagus. Maka pilih yang mana? Pilih yang tua. Nah, nanti kalau berkaitan dengan kalau yang muda yang bagus bacaannya, yang tua tidak bagus, nah itu nanti lain lagi. Bukan dengan hadis ini, tapi ada hadis yang lain. Ini kalau berkaitan dengan bacaannya. Apalagi kalau sampai ada kesalahan dalam bahasa Arab namanya lahan. Lahan itu kesalahan dalam membaca Al-Quran ada 2 jenis. Lahan itu kesalahan ada yang fatal, yang berat, fahish, yang berat, dan ada yang ringan. Misalnya gini, pada saat mengucapkan huruf kha itu ada yang kurang sedikit, itu nggak apa-apa, tapi masih kha. Kan ada yang kha, ada yang kha, sampai kemudian seperti ada air, ada yang begitu. Tapi ada kan nggak begitu sebetulnya. Bukan, ya. Nah, tapi ada yang ya kurang-kurang sedikit lah.
kho-nya. Nah, kemudian ada qaf, ya. Ada huruf ro, ada huruf za, ya. Ada beberapa huruf yang makhrajnya kurang pas atau sifat hurufnya yang kurang pas. Tapi ada yang kekurangannya sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang fatal, nah itu yang memang harus diganti. Jadi ganti imam yang bisa membaca dengan baik. Nah, kemudian hadis ini disebutkan muttafaqun alaih, tetapi di dalam riwayat yang lain Imam Bukhari menambahkan wasallu kama raaitumuni wasalli. Inilah sebenarnya hadis yang sangat populer berkaitan dengan cara sholat itu mengikuti cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang meriwayatkan tadi kita sampaikan Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits. Nah, kita lihat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, generasi muda lebih kuat untuk mengemban ilmu dan melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Artinya kalau dibanding yang sudah sepuh, tentu yang masih muda lebih kuat. Ini kita bicara fisiknya, bukan bicara semangat. Kalau semangat, kadang-kadang yang tua malah lebih bersemangat daripada yang muda. Tapi kita bicara fisiknya. Makanya kenapa di usia muda itu diusahakan sebisa mungkin diberikan bekal ilmu yang semaksimal yang bisa diberikan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ada yang jangan dibiasakan santai, jangan dibiasakan tidak terbiasa belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Misalnya, kalau masih muda, masih kuat membaca banyak, ya baca banyak. Sebab kalau sejak muda sudah terbiasa nggak biasa baca yang banyak, akhirnya kan malas. Jadi begitu lihat bacaan yang tebal sudah nggak mau baca. Udah rasa-rasen lihat begitu lihat kitabnya, tebal sekali. Baru lihat bukunya aja itu belum baca isinya. Padahal tebalnya cuma 200 halaman, bukan 600 halaman. Ya lihat buku 200 halaman aja udah seperti sesuatu yang mengerikan, ya. Padahal cuma 200 halaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa menginginkan ilmu dan pengetahuan, maka hendaklah dia mencarinya. Jadi kalau ilmu itu memang dicari, makanya namanya tolabul. Tolabul ilmi. Tolab itu artinya mencari. Nyari ya. Nyari itu ya artinya kadang-kadang kita harus pergi, kita harus mendatangi, kita kalau buku ya kita harus beli, kita harus cari, harus tanya. Nah itu namanya tolab. Barang siapa menginginkan ilmu dan pengetahuan, maka hendaklah ia mencarinya. Kemudian selain mencari, bersabar dalam memperolehnya. Bersabar karena apa? Karena nggak ada ceritanya orang belajar sebentar langsung pintar. Jadi duduk sebentar, belajar sebentar, pulang-pulang ilmunya luas, ilmunya mendalam. Nggak ada ceritanya. Yang belajar di pesantren 6 tahun saja itu belum tentu pintar. Itu baru di pesantren 6 tahun. Apalagi yang nggak sampai 6 tahun. Itu padahal belajar di pesantren. Tiap hari dalam suasana belajar, tiap hari dengan lingkungan yang diusahakan kondusif, itu aja belum tentu pintar dalam bidang agama. Itu yang 6 tahun. Lah yang nggak begitu gimana caranya? Nah, itu untuk menunjukkan bahwa memang perlu kesabaran. Sabar itu di semua tahapannya. Misalnya, kalau kita hadir di majelis, termasuk sabar adalah bagaimana kita hadir itu dengan penuh perhatian, konsentrasi, dan bukan dengan sikap yang menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kan bisa kita mengikuti kajian tapi sambil apa namanya istilahnya songgoan, ya, gitu. Atau layah-layah kemudian duduk, tapi duduknya pun ya senderan gitu, terus apa ya perhatiannya juga nggak fokus ke depan gitu. Dari bahasa tubuhnya kan sudah menunjukkan rasa-rasen gitu ya, ada apa mendengarkan tapi kadang-kadang toleh sana sini, badannya pegel, kemudian yang dilihat macam-macam. Padahal kan di depannya ada bahan, di depannya ada materinya, kemudian bisa sambil menyimak, tapi yang dilihat kipas angin, yang dilihat itu kok belum dicat ya. Ya, itu malah
sibuk ngurusi itu kok ada bekas. Ya, ini menunjukkan itu yang namanya perlu perlu kesabaran. Maksudnya sabar itu sabar untuk tidak disibukkan dengan yang lain. Iya. Nanti kalau mau bicarakan kipas angin nanti setelah selesai majelisnya. Boleh kalau orang membicarakan mau bicara tentang chat, bicara tentang yang lain, tapi kalau waktunya belajar, fokus ke belajarnya. Termasuk sabar adalah ketika hadir di majelis begini, dan ini salah satu pelajaran berharga yang kami dapatkan dari murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang datang bulan lalu. Termasuk kata beliau, termasuk sabar dalam belajar adalah bersabar untuk tidak ngobrol dengan yang di sampingnya. Iya. Nah, nah itu perlunya itu kan terbukti perlunya bersabar itu. Menahan ngantuk, menahan capek, menahan bosan, termasuk menahan untuk tidak ngobrol dengan yang sampingnya. Ya. Nah, termasuk juga godaannya adalah ketika ngikuti kajian ya berusaha sebisa mungkin dihentikan ya, dimatikan Bu ini mati asli, dipencet apapun nggak nyalain karena memang matikan selama memungkinkan dimatikan matikan karena kalau nanti memang ada ya perlu yang mendesak nanti begitu selesai baru dinyalakan supaya nggak tergoda pas ngikuti kajian sambil dikit-dikit itu ya terus balik lagi ya godaannya banyak intinya sabar itu bentuknya banyak itu sabar dalam belajar termasuk sabar adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh mencatat apa yang didapatkan apalagi bawa alat tulis catat karena kadang-kadang ada yang memang perlu dicatat dan kalau kita cuma dengarkan nanti lupa tadi sebentar tadi yang disampaikan apa ada 3 tadi kita lupa dengan yang disampaikan karena kita nggak semuanya punya kemampuan cepat mencerna apa yang disampaikan. Nah, terus berikutnya bersabar dalam memperolehnya serta siap meninggalkan keluarga. Nah, jadi kalau belajar itu ya memang ada waktu-waktu kita perlu siap berpisah dengan keluarga dalam waktu tertentu. Makanya nggak bisa orang yang belajar itu tetap ingin terus pokoknya nggak mau pisah dengan keluarga, nggak mau. Ya kadang-kadang pisah itu memang sebuah keniscayaan. Kadang kita pergi 2 hari, nanti balik lagi, kadang pergi 3 hari, kemudian balik lagi. Kalau di sini 20 hari, tapi nanti pulang lagi. Tapi itu tadi, perlu bersabar. Gimana caranya selama pergi itu jangan lalu pergi tapi mikirkan terus ya. Atau baru pergi sebentar, dikit-dikit ngasih kabar. Sampai ngirim lokasi terkini. Ya Allah, ini baru berangkat ini. Baru cuma berangkat aja. Kan nggak apa-apa itu. Yang pokoknya sampaikan saya pergi dan insya Allah kalau nanti ada waktu saya kabari kondisinya kan baik-baik aja ada yang darurat silahkan sampaikan tapi kalau nggak ada ya sudah supaya nanti nggak sibuk dikit-dikit ngasih kabar nah kapan belajarnya kalau terus ngasih kabar ini kan nggak fokus belajar jadi karena dikit-dikit ngasih kabar nanti kalau sudah selesai atau ada waktu luang baru ngasih kabar. Sama persis seperti yang nitipkan anaknya di pesantren. Kan ada yang baru seminggu tuh kangennya luar biasa. Kadang-kadang anaknya nggak apa-apa, tapi ibunya dia. Tanya pada ustadznya, pada musyrifnya, Ustadz, gimana anak saya? Mbok ya dikirim fotonya gitu. Jadi mikirkan, bayangkan ini dikasih makan nggak anak saya nih? Jadi dikasih makan lah, masuk nggak dikasih makan. Ya terus gimana mandinya? Bajunya terus ya betul itu wajar ya tapi tadi memang belajar itu begitu kita harus dan kalau seperti ini ya siap meninggalkan keluarga ini dua-duanya kalau yang pergi siap meninggalkan keluarga yang ditinggal juga siap kan begitu karena kita lihat dalam sejarah semua ulama yang kita kenal dan yang menempuh perjalanan menuntut ilmu dan sudah berumah tangga mereka lebih berat daripada kita bayangkan dulu yang belajar ke kota Madinah, belajar pada Imam Malik, di zamannya Imam Malik, kan belum ada alat komunikasi kan? Belum ada alat komunikasi. Ya, artinya jangankan telepon ya. Alat komunikasinya ya paling surat dan surat pun nggak kayak pos sekarang kan cepet nyampenya. Dulu lamanya luar biasa. Nah, tapi mereka memang sejak awal sudah siap. Bahkan ada muridnya
Imam Malik itu ketika mau meninggalkan istri dan anaknya, pamit dan menyampaikan, nih saya mau belajar pada Imam Malik. Siap nggak ditinggal? Dan kalau siap ditinggal, ya siap ditinggal dalam waktu agak lama. Karena tadi perjalanannya nggak secepat sekarang. Sekarang kalau kita mau belajar ke Bandung, kan cepat naik kereta. 8 jam udah nyampe. Terus nanti acaranya di Bandung 2 hari, terus pulang lagi 8 jam sampai. Cepet deh. Nah dulu zamannya Imam Ahmad, Imam Malik, itu berangkatnya saja bisa perjalanannya 2 minggu. Itu baru berangkatnya, belum nyampe. Belum ketemu gurunya, baru perjalanan ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang perjalanan jalan kaki, ada yang perjalanannya naik unta. Unta itu kan nggak cepet kan? Unta itu nggak cepet. Unta itu yang normal, agak biasa itu 50 km per hari. 50 km per hari, Pak. Ya, kalau pasukan berkuda bisa 100 km per hari. Kan nggak bisa dipacu terus lalu kudanya, ya kasihan kudanya. Kita yang menunggangi mungkin kuat, tapi kudanya kan harus dipikirkan. Istirahatnya, minumnya, makannya, kan harus diperhitungkan, bukan asal darah naik. Ya, lebih cepat sepeda deh. Ya, masalahnya jalannya belum diaspal gitu ya. Berarti gotong sepeda gitu. Nah, itu juga perjalanan yang berat. Nah, kita bisa bayangkan berarti meninggalkan perjalanannya, meninggalkan keluarga dalam waktu yang panjang. Itu baru berangkatnya aja, ada yang perjalanannya, berangkatnya aja 1 bulan. Itu belum belajarnya. Sehingga sudah bisa kebayang, oh berarti kalau belajar, menuntut ilmu itu lama sekali. Ada yang dekat seperti ini, dekatnya 20 hari di Madinahnya. Nanti perjalanannya, itu nanti ada perjalanan sehari, perjalanan 2 hari, tergantung jaraknya dari Madinah seberapa jauh. Nah kalau Mekah Madinah dulu 7 hari kan? Mekah Madinah 7 hari. Padahal jaraknya 500-an kilometer. Berarti kan nggak sampai 50 ya? Nah itu supaya kita bisa melihat. Nabi SAW hijrah kan 7 hari kan? Ya, karena jalurnya dengan jalur yang tidak biasa dilalui orang. Tapi itu sekedar memberikan gambaran bagaimana perjalanan itu. Berikutnya, dan orang-orang yang dicintai dalam rangka menggapai. Jadi meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dicintai dalam rangka mencari ilmu. Jadi orang belajar itu memang harus siap dengan itu. Hanya harus meluangkan waktu, bersabar, lalu siap meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, jika seorang penuntut ilmu pulang kepada suatu kaum yang memiliki ilmu lebih sedikit, maka dia harus mengajari mereka. Maksudnya, kalau sudah belajar, apa yang sudah didapatkan itu sampaikan kepada orang lain. Jadi kebiasaan ini adalah tuntunan yang seharusnya dikerjakan. Jadi masing-masing kita setelah nanti pulang, gimana caranya kita memikirkan apa yang sudah diketahui itu disampaikan. Disampaikan itu jangan bayangkan harus ceramah. Kadang-kadang ketemu ngobrol, lalu cerita. Kan cerita itu bagian dari menyampaikan. Apalagi kalau diantara kita punya anak, punya cucu, sampaikan apa sih yang kita ketahui. Karena bisa jadi ada hal-hal yang kita anggap sepele, tapi bagi mereka sesuatu yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ketika ketemu anak-anak di usia menjelang balik, berapa banyak anak-anak usia menjelang balik itu nggak ngerti apapun tentang balik. Mereka nggak punya persiapan. Saya sempat ditanya sama anak di usia akhir kelas, ya udah akhir SD, itu tanya, kalau balik itu boleh nyisir apa enggak? Coba lihat pertanyaannya. Boleh nyisir apa enggak? Itu kan saking awamnya. Nyisir rambut lah. Jadi membayangkan kalau haid ya maaf. Selama haid itu boleh nyisir apa enggak? Itu pertanyaan itu muncul dari anak yang karena saking awamnya nggak ngerti selama haid itu boleh apa dan nggak boleh apa. Terus pertanyaan berikutnya. Kalau selama haid itu, ya selama haid boleh motong kuku enggak? Selama haid boleh motong rambut nggak? Selama haid boleh ini dan itu. Coba bayangkan, sekian banyak pertanyaan yang mungkin bagi ibu
Ini kan dari dulu sudah ketahui ya. Tapi karena mereka pemula, baru pertama kali dan akan, jadi mereka membayangkan, itu kayak apa sih? Bisa jadi bayangannya sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Padahal ya biasa-biasa aja. Nah, berikutnya, salat wajib itu mempunyai beberapa waktu yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui pengajar. Jadi artinya memang harus diajarkan. Ini subuh itu jam sekian. Kalau sekarang pakai jam ya, karena itu yang lebih mudah dipahamkan. Kemudian orang yang bisa menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena mereka telah belajar bersama di tempat Rasulullah SAW dan dalam satu waktu, dan mereka berusaha keras agar selalu menghadiri majelis beliau, sehingga tolak ukur untuk menentukan orang yang paling berhak jadi imam adalah yang dengan melihat usianya. Kenapa? Yang belajar yang hadir seumuran, berarti yang dijadikan imam yang lebih tua. Karena apa? Yang belajar seumuran, sama-sama punya pengetahuan. Nah ini kalau sama, berarti yang dipilih yang lebih tua, karena sama-sama pengetahuannya. Kemudian orang yang sholat harus menjalankan sifat sholat Nabi SAW. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan yang terakhir, kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kelembutan beliau kepada para pengikutnya serta kasih sayang beliau kepada umatnya. Tadi disampaikan di awal oleh sahabat Malik bin Huwairis, Nabi SAW itu orang yang sangat santun, sangat penyayang, sangat lembut kepada para sahabatnya. Nah itu sementara sampai di hadis ke 713 dulu kesempatan di sore ini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.